Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta alam semesta. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga ke hari kiamat. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku pengampu mata kuliah PAI Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Kami dari kelompok 1 kelas 1E izin memperkenalkan diri. Saya Rizky Fitria Rahayu dengan NIM 2511089. Saya Nadila Desa Farijal dengan NIM 2510474. Saya Putri Siti Fatimah dengan NIM 2510033. Saya Rahma Fauzia dengan NIM 2510020. Kali ini kami akan berbagi ilmu mengenai metodologi memahami Islam dengan benar yang akan kami bahas pada video dakwah kali ini. Saudara-saudara yang diberkahi Allah, Islam merupakan agama yang sempurna dan komprehensif. Namun, kita hanya dapat merasakan kesempurnaan itu jika kita mempelajari Islam dengan metode yang tepat. Banyak individu ingin beragama Islam tetapi sering kali salah dalam memahaminya, sehingga terjebak dalam pemikiran sempit atau ekstrim. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenal 4 metodologi utama dalam memahami Islam. Pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan ditimpa cobaan atau azab yang pedih." Quran Surat An-Nur ayat 63. Setiap pemahaman dan tindakan dalam Islam harus mengacu pada 2 sumber ini. Tanpa petunjuk wahyu, manusia dapat dengan mudah terjerumus oleh hawa nafsu dan opini pribadi. Oleh sebab itu, memahami Islam tidak seharusnya hanya berdasarkan akal, melainkan juga berdasarkan dalil yang sahih. 2. Memahami melalui bimbingan ulama. Ulama merupakan penerus Nabi yang menjaga kemurnian ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para ulama adalah waris para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud. Mereka memiliki pengetahuan, metode, dan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis. Belajar agama dari ulama yang berilmu dan berakhlak akan melindungi kita dari kesalahan dalam menafsirkan ajaran Islam. Sebaliknya, memahami Islam hanya dari sumber media sosial tanpa landasan ilmiah bisa menjerumuskan. Yang ketiga, memahami Islam secara menyeluruh atau kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Islam mengatur semua aspek kehidupan, yaitu ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Karena itu, kita tidak boleh memahami Islam secara terpisah-pisah. Seorang muslim yang sejati menyadari bahwa sholat tidak akan sempurna tanpa akhlak, dan ilmu tidak berarti tanpa amal. Pendekatan yang komprehensif inilah yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap. Keempat, menggunakan akal dan hati dengan bimbingan wahyu. Islam sangat menghargai akal, tetapi akal seharusnya berjalan beriringan dengan wahyu, bukan di atas wahyu. Akal digunakan untuk memahami Islam, menginterpretasikan, dan mempraktikkan wahyu dengan benar. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kaum muslimin untuk berpikir tanpa dasar, tetapi berpikir dengan berlandaskan ilmu. Dengan keseimbangan antara ilmu, akal, dan niat yang tulus, kita akan mampu memahami Islam dengan kebijaksanaan dan kedamaian. Beberapa penafsiran Al-Quran untuk memahami Islam. Yang pertama, metode tahlili, yaitu analisis ayat per ayat. Yang kedua, metode ijma'i, penjelasan umum dan ringkas. Yang ketiga, metode muqarrar, perbandingan pendapat. Dan yang terakhir, metode maudu'i, atau menafsirkan tema tertentu. Hadirin semua, keempat metodologi ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belajar dari ulama,
Memahami Islam secara kafah serta menggunakan akal dan hati dengan bimbingan wahyu adalah kunci dalam memahami Islam dengan benar. Dengan metodologi ini, kita akan menjadi muslim yang berilmu, berakhlak, dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang benar dan kemampuan untuk mengamalkan Islam di setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.